salah tulis ya mereka ya. Oh gini rekamnya. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 033-3-KIP-PS3-2024, 044-6-KIP-PS3-2024, 041-5-KIP-PS3-2024, dan 042-5-KIP-PS3-2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia terhadap termohon Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI dan Kementerian Kesehatan RI pada hari ini Rabu 30 Juli 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, para pihak hadir semua? Izin ketua, para pihak sudah hadir. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, kepada para pihak disampaikan bahwa dalam persidangan ini kita sudah melewati beberapa tahapan, baik pemeriksaan awal, kemudian pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan setempat, ya, pemeriksaan ahli juga, dan hari ini kita masuk kepada pembacaan putusan. Karena putusannya cukup tebal, maka majelis akan membacakan secara bergantian dan ada bagian-bagian yang hanya akan dianggap dibacakan. Ya. Saya akan mulai dari putusan nomor 033. Putusan nomor 033-3 KIP PSI A M A 2024 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 033-3 KIP PSI 2024 yang diajukan oleh nama Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia, alamat Jalan Haji Kamang nomor 16 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, yang dalam persidangan diwakili oleh Ted Hilbert selaku Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia berdasarkan Akta Notaris nomor 04 tertanggal 12 Februari 2024 dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU 000255.AH.01.04 tahun 2024 tertanggal 13 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, alamat Jalan Percetakan Negara nomor 23 Jakarta. Dalam persidangan ini diwakili oleh Regi Perdana SHLLM dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa nomor HK.04.01.2.08.24.02 tertanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Anda Rita Mahyona MSI selaku Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI selaku atasan PPID selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat dari pemohon, telah memeriksa surat-surat dari termohon, telah mendengar keterangan saksi, telah mendengar keterangan ahli, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara. Pendahuluan 2.1 bahwa pemohon pada tanggal 19 Maret 2024 pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat diterima dan terdaftar tanggal 25 Maret 2024 dan diregistrasi oleh Panitra Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi 033-3-KIP-PSI-2024. A. Kronologi 2.2 bahwa pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat tertanggal 19 Februari 2024 yang diterima pada tanggal yang sama ditujukan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun informasi yang dimohonkan yaitu izin edar dan izin penggunaan darurat vaksin polio NOPV2 Bio Farma, termasuk semua data dan dokumen terkait seperti data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan dan data farmakovigilans dan termasuk analisis risiko manfaat lengkap. 3.3 bahwa atas permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon pada paragraf 2.2 di atas, termohon memberikan tanggapan pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa
informasi izin edar dapat diakses di laman website resmi termohon, sedangkan permintaan informasi lainnya tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan. 2.4. Bahwa atas tanggapan termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.3, pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 27 Februari 2024 melalui formulir dengan nomor PST 040-3-2023-001. 2.5. Bahwa atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh pemohon pada paragraf 2.4 di atas, termohon memberikan tanggapan pada tanggal 15 Maret 2024 melalui surat nomor T/OT.03.01.2.03.24.211. 2.6. Bahwa pemohon tidak puas atas tanggapan keberatan termohon, kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 19 Maret 2024. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat diterima dan terdaftar tanggal 25 Maret 2024 dan diregistrasi oleh Panitra Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi sengketa 033-3-Romawi-KIP-PSI-2024. 2.7. Bahwa terhadap register sengketa akuo telah dilaksanakan persidangan sebagai berikut. 1. Tanggal 26 Agustus 2024 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 2. Tanggal 17 September 2024 dengan agenda mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 3. Tanggal 30 September 2024 dengan agenda sidang lanjutan pemeriksaan tertutup yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Tanggal 10 Desember 2024 dengan agenda sidang lanjutan pemeriksaan saksi ahli yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 5. Tanggal 4 Februari 2025 dengan agenda sidang lanjutan dan alat pembuktian yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Dan 6. Tanggal 30 Juli dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik. 2.8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk upaya dukungan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan sebagai bagian dari upaya administrasi yang sedang berlangsung termasuk uji material Undang-Undang Kesehatan. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2.9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akuo karena pemohon tidak puas terhadap tanggapan dari atasan PPID termohon atas keberatan. Petitum. 2.10. Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka. 3. Menyatakan informasi bersifat terbuka untuk memohon walaupun informasi dikecualikan. 4. Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi publik dan salinan dokumen kepada pemohon. 5. Melaksanakan amar putusan. B. Alat bukti keterangan pemohon dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon dianggap dibacakan. Keterangan termohon dianggap dibacakan. Surat-surat termohon dianggap dibacakan. Kami lanjutkan keterangan ahli. 2.16 menimbang dalam sengketa akuo pemohon menghadirkan ahli Dr. Susilo Rini, MSI, MED, SPFPA yang telah didengar keahliannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Keterangan ahli dianggap telah dibacakan. 2.17 menimbang dalam sengketa akuo termohon menghadirkan ahli Rini Mulia Sari, Dr. MKes yang telah didengar keahliannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Adapun keterangan ahli dianggap telah dibacakan. 2.18 menimbang dalam sengketa akuo Komisi Informasi Pusat menghadirkan ahli Dr. Agus Purwadianto, DVM, SH, MSI, SPFK yang telah didengar keahliannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Adapun keterangan ahli sebagai adapun keterangan ahli dianggap telah dibacakan. 2.19 keterangan saksi menimbang dalam sengketa akuo pemohon menghadirkan saksi Seli sebagai ketua Yayasan Peduli Al-Farizki yang telah didengar keterangannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 dianggap telah dibacakan. 2.20 menimbang dalam sengketa akuo pemohon menghadirkan saksi Vicky Fatun sebagai keluarga korban vaksin yang telah didengar keterangan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Keterangan saksi dianggap telah dibacakan. 3. Kesimpulan para pihak. Kesimpulan pemohon. 3.1 menimbang bahwa pemohon telah memberikan kesimpulan
kesimpulan dalam sengketa aku dianggap telah dibacakan. Kesimpulan termohon 3.2 menimbang bahwa termohon telah memberikan kesimpulan dalam sengketa aku dianggap telah dibacakan. Pertimbangan. Pertimbangan hukum 4.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf D dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 5 huruf A dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik seperti PPSIP. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perti PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat dianggap dibacakan. B. Kewenangan absolut dianggap dibacakan. Kewenangan relatif dianggap dibacakan. Kedudukan hukum legal standing pemohon, pasal-pasal dianggap dibacakan. Kedudukan hukum legal standing termohon, pasal-pasal dianggap dibacakan. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi dianggap dibacakan. Pokok permohonan dianggap dibacakan. Pendapat majelis menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dalam sengketa akuo mengenai izin edar atau izin penggunaan darurat vaksin polio NOPV 2 Bio Farma, 2 data dan dokumen terkait seperti data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data pharmacovigilance, dan terutama analisis resiko manfaat lengkap. Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh pemohon di dalam persidangan, alasan dan tujuan permohonan informasi sesungguhnya ialah sebagai bentuk upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan sebagai bagian dari upaya administratif yang sedang berlangsung. Menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.34 angka 1 didalilkan termohon sebagai informasi terbuka yang sudah dipublikasikan di website resmi termohon. Menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.34 angka 2 didalilkan termohon sebagai informasi yang dikecualikan dengan dasar pengecualian sebagaimana tertuang dalam lembar pengujian konsekuensi nomor B garis datar OT titik 03 titik 03 titik 1 titik 12 titik 108 titik 23 titik 223 tahun 2024 menimbang bahwa karena penolakan permohonan informasi akuo ialah karena alasan pengecualian, maka berdasarkan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang KIP junto pasal 3 PP 61 tahun 2010 junto pasal 8 ayat 4 huruf B, pasal 15, pasal 16, pasal 26 ayat 6 Perkislip, Badan Publik melalui PPID wajib melakukan pengajuan konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pasal-pasal yang akan dibacakan.
hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu penyampaian penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan batas waktu permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, junto pasal 13 Perki PPSIP. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.34 angka 1 merupakan informasi terbuka. 6.3 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.34 angka 2 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana diurai dalam pasal 17 Undang-Undang KIP. 6.4 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2 dan 6.3 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah pendewits dan membebankan biaya penyalinan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Rospita Vici Pauline selaku Ketua merangkap anggota Majelis, Samrotu Naja Ismail dan Ari Ehsan Yuda masing-masing selaku anggota Majelis Komisioner pada hari Senin 28 Juli 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 30 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi selaku panitera pengganti dengan dihadiri pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Ari Ehsan Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samrotu Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Kita lanjut ke putusan kedua, putusan nomor 044/6/KIP/PSI /A/M/A/2024 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan nomor registrasi 044/6/KIP/PSI/2024 yang diajukan oleh nama Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia, alamat Jalan Haji Kamal nomor 16 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan, yang dalam persidangan diwakili oleh Ted Hilbert selaku Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, alamat Jalan Percetakan Negara nomor 23 Jakarta. Dalam persidangan ini diwakili oleh Regi Perdana SHLLM dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut termohon. 1.2 telah membaca permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat dari pemohon, telah memeriksa surat-surat dari termohon, telah mendengar keterangan saksi, telah mendengar keterangan ahli, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara pendahuluan 2.1 bahwa pemohon pada tanggal 21 Juni 2024 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat dan diterima dan terdaftar tanggal 24 Juni 2024 dan diregistrasi oleh Panitra Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi 044/6/KIP/PSI/2024. Kronologi 2.2 bahwa pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat tertanggal 26 April 2024 yang diterima pada tanggal yang sama ditujukan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun informasi yang dimohonkan yaitu 1. Salinan izin edar atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia, termasuk semua lampiran seperti vaksin untuk tenaga kesehatan dan informasi produk untuk pasien. 2. Data dan dokumen terkait lainnya seperti informasi data uji klinis penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans dan analisis risiko manfaat lengkap. Kronologi permohonan 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dianggap dibacakan. 2.7 bahwa terhadap registrasi sengketa akuo telah dilaksanakan persidangan sebagai berikut.
1. Tanggal 26 Agustus 2024 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 2. Tanggal 17 September 2024 dengan agenda mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 3. Tanggal 30 September 2024 dengan agenda sidang lanjutan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 4. Tanggal 10 Desember 2024 dengan agenda sidang lanjutan pemeriksaan saksi ahli yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 5. Tanggal 4 Februari 2025 dengan agenda sidang lanjutan pemeriksaan alat bukti yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Dan 6. Tanggal 30 Juli 2025 dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik 2.8 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagai bentuk upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan sebagai bagian dari upaya administrasi yang sedang berlangsung, termasuk uji material undang-undang kesehatan. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.9 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akuo karena pemohon tidak puas terhadap tanggapan dari atasan PPI dan termohon atas keberatan. Petitum 2.10 pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka. 3. Menyatakan informasi bersifat terbuka untuk termohon walaupun informasi yang dikecualikan. 4. Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi publik dan salinan dokumen kepada pemohon. 5. Melaksanakan amar putusan. B. Alat bukti dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon dianggap dibacakan, keterangan termohon dianggap dibacakan, surat-surat termohon dianggap dibacakan. 2.5. Menimbang pemeriksaan tertutup terhadap dokumen termohon. Menimbang bahwa pada hari Senin 30 September 2024, Majelis Komisioner telah melakukan pemeriksaan secara tertutup terhadap dokumen-dokumen yang dikuasai oleh termohon terkait dengan sengketa akuo di ruang sidang Komisi Informasi Pusat. Keterangan ahli. Menimbang dalam sengketa akuo pemohon menghadirkan ahli Dr. Susilorini MSI, MIED, SPPA yang telah didengar keahliannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Adapun keterangan ahli dianggap dibacakan. Menimbang dalam sengketa akuo termohon menghadirkan ahli Rini Mulyasari, Dr. MKes yang telah didengar keahliannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Adapun keterangan ahli dianggap dibacakan. Menimbang dalam sengketa akuo Komisi Informasi Pusat menghadirkan ahli Dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, MSI, SPFK yang telah didengar keahliannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Adapun keterangan ahli dianggap dibacakan. Keterangan saksi. Menimbang dalam sengketa akuo pemohon menghadirkan saksi Seli sebagai Ketua Yayasan Peduli Al-Fariski yang telah didengar keterangan pada persidangan yang dilaksanakan tanggal 10 Desember 2024. Adapun keterangan saksi dianggap dibacakan. Kesimpulan para pihak dianggap dibacakan. Kesimpulan termohon dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 4.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 pasal 35 ayat 1 huruf C dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Undang-Undang KIP junto pasal 5 huruf B dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik Perki PPSIP. 4.2 menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Wewenang Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kedudukan hukum legal standing permohonan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termasuk sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Karena keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat. 4.3 menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan
absolut 4.4, 4.5, 4.6 dianggap telah dibacakan. Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang KIP pasal 36. Ya. Kami ulangi. Pasal 36 Undang-Undang KIP ayat 1 ayat 2 dan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. 4.8 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki PPSP dinyatakan juga telah dibacakan. 4.9 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 4.3 sampai paragraf 4.8 majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni A. Adanya permohonan informasi, keberatan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. B. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik. 4.10 menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.3 sampai paragraf 4.9 terkait unsur kewenangan absolut dan sebagaimana dimaksud paragraf 4.9 huruf A, majelis berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 bagian kronologis sengketa aqua bahwa permohonan sengketa aqua telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai Undang-Undang KIP dan Perki PPSP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat. 4.11 menimbang bahwa berdasarkan paragraf 4.9 huruf B dalam hal penentuan apakah sengketa aqua adalah sengketa antara pemohon informasi publik dan badan publik, majelis akan menilai kedudukan hukum legal standing pemohon dan termohon yang diuraikan pada bagian B dan C. Kewenangan relatif pasal-pasal dianggap telah dibacakan. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon, pasal-pasal dianggap telah dibacakan. C. Kedudukan hukum legal standing termohon, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 dan 4.29 dianggap telah dibacakan. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi 4.30 dan 4.31 dianggap telah dibacakan. 4.31 menimbang bahwa batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana pasal 37 ayat 2, pasal 13 Perki PPSIP dianggap telah dibacakan. 4.32 menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6. Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan sengketa informasi aku memenuhi jangka waktu sebagaimana ditentukan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP Jungto pasal 13 Perki PPSIP. E. Pokok permohonan 4.33 menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil pemohon, jawaban termohon serta bukti surat, majelis menemukan fakta persidangan menjadi fakta hukum sebagai berikut. 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon. Karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Yaitu A. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. B. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada pemohon terhadap sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. C. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan dari termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. 2. Bahwa adanya tuntutan pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, yaitu untuk memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon. 4.34 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa aqua sesungguhnya adalah sengketa informasi publik adalah pemohon antara pemohon dan termohon mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2, yaitu 1. Izin edar dan atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia, termasuk semua lampiran seputar vaksin untuk tenaga kesehatan dan informasi produk untuk pasien. 2. Data dan dokumen terkait seperti data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data pharmacovigilance dan terutama analisis risiko manfaat lengkap. F. Pendapat majelis 4.35 menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dalam sengketa aqua mengenai izin edar atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia, termasuk semua lampiran seperti vaksin untuk tenaga kesehatan dan informasi produk untuk pasien. 2. Data dan dokumen terkait seperti data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data
Vigilance dan terutama analisis resiko bermanfaat. 4.36 menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon surat P-1 yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh pemohon di dalam persidangan, alasan dan tujuan permohonan informasi sesungguhnya ialah sebagai bentuk upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan sebagai bagian dari upaya administratif yang sedang berlangsung. 4.37 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa akbo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.34 angka 1 didalilkan termohon sebagai informasi terbuka yang sudah dipublikasikan di website resmi termohon. 4.38 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa akbo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.34 angka 2 didalilkan termohon sebagai informasi yang dikecualikan dan dengan dasar penguculan sebagaimana tertuang dalam lembar pengujian konfirmasi nomor B/0OT.03.03.1.2.08.23 tahun 2024 surat K-39 menimbang bahwa oleh karena penolakan permohonan informasi akbo ialah karena alasan pengecualian, maka berdasarkan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang KIP Junto pasal 13 PP 61 tahun 2010 Junto pasal 8 ayat 4 huruf B, pasal 15 pasal 16 dan pasal 26 ayat 6 Perkipes LIP Badan Publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konfirmasi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang ditujukan untuk diakses oleh setiap orang. Pasal-pasal dianggap telah dibacakan. Empat menimbang bahwa sebagaimana diatur pasal 22 pasal 50 ayat 2 dan 3 dianggap telah dibacakan. 4.45 menimbang bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.42 dan 4.43 maka terhadap permohonan informasi yang dimohon oleh pemohon pada paragraf 4.34 angka 2 dapat diberikan kepada pemohon sepanjang tidak terdapat informasi mengenai data pribadi sebagaimana diuraikan pada pasal 17 Undang-Undang KIP dengan mekanisme pemberian informasi sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat 7 huruf I Undang-Undang KIP Junto pasal 50 ayat 2 dan 3 PKS LIP. 4.46 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf 4.35 sampai dengan paragraf 4.45 Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.34 angka S1 merupakan informasi terbuka. 4.2 informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.34 angka 2 merupakan informasi yang terbuka sepanjang tidak terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana diuraikan pada pasal 17 Undang-Undang KIP. 4.47 menimbang bahwa Undang-Undang KIP juga mengatur mengenai kewajiban pengguna informasi yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 51 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur penggunaan informasi publik wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan pidana bagi yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum. Pasal 5 Undang-Undang KIP dan pasal 51 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. Kesimpulan, berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akbo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akbo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akbo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan batas waktu permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP Junto pasal 13 Perki PPSIP. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.34 angka 1 merupakan informasi terbuka. 6.3 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.34 angka 2 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana diuraikan pada pasal 17 Undang-Undang KIP. 6.4 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2 dan 6.3 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap intra gewis dan membebankan biaya penyalinan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner oleh Rospita Vici Polin selaku Ketua Merangkap Anggota, Majelis Komisioner Samuel Punaja Ismail dan Arya Sandida selaku Anggota Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi selaku panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Mici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samratun Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Saya lanjut ke putusan 041 dengan Kementerian Kesehatan. Putusan nomor 041/5 Romawi KIP PSI 2024 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 1. Identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi sengketa 041/5 Romawi KIP PSI 2024 yang diajukan oleh nama Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia, alamat Jalan Haji Kamang nomor 16 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, dalam persidangan diwakili oleh Ted Gilbert selaku Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia berdasarkan Akta Notaris nomor 04 tertanggal 12 Februari 2024 dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AKU/002558.AH.01.04 tahun 2024 tertanggal 13 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, alamat Jalan HR Rasuna Said Blok 10/5 Kafling 4-9 Jakarta Selatan 12950. Dalam persidangan diwakili Indah Febrianti SHMH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa nomor HK.05.03-A-4898-2024 tertanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Kunta Wibawa Dasanugraha sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku atasan PPID yang selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat dari pemohon, telah memeriksa surat-surat dari termohon, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. Duduk perkara A. Pendahuluan 2.1 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Mei 2024 dengan registrasi sengketa nomor 041/5 Romawi KIP PSI 2024. Kronologi 2.2 bahwa pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui email tertanggal 7 Maret 2024 yang ditujukan kepada PPID Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi yang dimohonkan adalah sejumlah paket pengadaan sebagai berikut. 1. Salinan semua kontrak dan dokumen-dokumen lain terkait pengadaan dan penadaan antara pemerintah dan distributor. Saya ulang, antara pemerintah dan distributor atau pengantara jika kontrak tidak langsung dengan produsen, semua vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia. 2. Salinan izin edar termasuk semua lampiran dan dokumen-dokumen terkait untuk semua vaksin tersebut. 3. Salinan semua kontrak dan dokumen-dokumen lain terkait pengadaan dan penadaan antara pemerintah dan produsen atau semua distributor pengantara jika kontrak tidak langsung dengan produsen vaksin polio NOPV 2. 4. Salinan izin edar termasuk semua lampiran dan dokumen-dokumen terkait untuk vaksin tersebut. 2.3 bahwa termohon menjawab permohonan informasi 2.3 bahwa termohon menjawab permohonan informasi pemohon melalui surat nomor KN.05.V.1084/2024 pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan informasi kontrak semua vaksin COVID-19 dan vaksin polio belum dapat diproses karena detail informasi yang diminta tidak rinci dan belum jelas maksud serta tujuan dari permohonan informasi yang dimaksud. 2.4 bahwa pemohon menyampaikan surat keberatan pada tanggal 20 Maret 2024 melalui surat dengan nomor yakin-2024-MAR-010 yang ditujukan kepada atasan PPID Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2.5 bahwa terhadap keberatan pemohon, termohon memberikan tanggapan atas keberatan melalui surat nomor KN.05.01-A/2495/2024 tertanggal 13 Mei 2024
yang pada intinya menolak keberatan pemohon dikarenakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan. 2.6 bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat yang diterima dan terdaftar dalam kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Mei 2024. 2.7 bahwa terhadap register sengketa Aquo telah dilaksanakan persidangan sebagai berikut. Tanggal 26 Agustus 2024 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Tanggal 17 September 2024 dengan agenda mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Tanggal 30 September 2024 dengan agenda sidang lanjutan pemeriksaan tertutup yang dihadiri oleh pemohon. Saya ulang, yang dihadiri oleh termohon. Tanggal 10 Desember 2024 dengan agenda sidang lanjutan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Tanggal 4 Februari 2024 dengan agenda sidang lanjutan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Tanggal 11 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan setempat di Kementerian Kesehatan yang dihadiri oleh termohon. Tanggal 30 Juli 2024 dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik. 2.8 pemohon mengajukan permohonan informasi dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan terkait informasi kesehatan dengan tujuan terkait tindakan hukum dan administrasi yang sedang berlangsung, yaitu uji material undang-undang kesehatan. Adapun alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2.9 pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat karena pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID. Petitum 2.10 pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Aquo. B. Alat bukti keterangan pemohon dianggap dibacakan, surat-surat pemohon dianggap dibacakan, keterangan termohon dianggap dibacakan, surat-surat termohon dianggap dibacakan. 2.15 menimbang pemeriksaan tertutup terhadap dokumen termohon. Menimbang bahwa pada hari Senin 30 September 2024 Majelis Komisioner telah melakukan pemeriksaan secara tertutup terhadap dokumen-dokumen yang dikuasai oleh termohon terkait dengan sengketa Aquo di ruang sidang Komisi Informasi Pusat. 2.16 menimbang pemeriksaan setempat terhadap dokumen termohon. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 Majelis Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap dokumen-dokumen yang dikuasai oleh termohon terkait dengan sengketa Aquo di gedung Adiatama Kementerian Kesehatan. Kesimpulan para pihak. Kesimpulan pemohon 3.1 menimbang bahwa pemohon telah memberikan kesimpulan dalam sengketa Aquo dianggap telah dibacakan. Demikian juga 2 Romawi Dasar Hukum Keterbukaan Informasi. Dasar hukum yang mengatur keterbukaan atas objek sengketa ini adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 3, Pasal 11 Ayat 1, Pasal 17 dianggap telah dibacakan. Analisis kontrak pengadaan vaksin yang menggunakan uang dan atau utang negara tidak termasuk informasi yang dapat dikecualikan karena terkait penggunaan APBN uang yang wajib terbuka dan diaudit. Demikian juga data KIPI tanpa identitas korban adalah informasi kesehatan publik yang langsung terkait keselamatan masyarakat dan kepentingan publik dan tidak dikecualikan dalam undang-undang manapun. 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Perki 1 2021 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dianggap telah dibacakan. Analisis dengan demikian isi kontrak pengadaan vaksin dan seluruh data KIPI tanpa identitas pasien adalah bagian tak terpisahkan dari informasi kesehatan terlengkap yang harus dibuka untuk menjamin perlindungan hak masyarakat atas kesehatan dan informed consent. Lebih jauh, ketentuan pasal ini memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dan lebih kuat dibanding peraturan di bawahnya atau undang-undang yang lain berdasarkan 2 prinsip hukum. 1. Lex superior, derogat legi inferior, sebagai norma undang-undang pasal 4 Undang-Undang Kesehatan membatalkan atau mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, misalnya peraturan menteri atau kebijakan internal Kemenkes, jika isinya membatasi hak publik untuk memperoleh informasi lengkap sebagaimana dijamin undang-undang. Dengan kata lain, setiap pembatasan hak akses data KIPI atau kontrak pasien dalam regulasi di bawah tingkat undang kesehatan adalah batal demi hukum. 2. Lex Specialis Derogat Legis General, pasal 4 merupakan hukum khusus spesialis mengenai hak pasien dan hak masyarakat terkait kesehatan, sedangkan ketentuan lain yang bersifat umum meskipun pada tingkat undang-undang sekalipun tidak dapat digunakan untuk membatasi hak khusus
ini. Satu-satunya penjualan yang sah secara hukum terhadap prinsip keterbukaan penuh adalah informasi yang membuat data pribadi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung. Perlindungan ini juga diatur secara khusus oleh spesialis melalui Undang-Undang Kesehatan yang menjamin kerahasiaan data medis pribadi sebagai bagian tak terpisahkan dari hak pasien. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, Undang-Undang KIP pasal 17 huruf H dan I. Dengan demikian, prinsip keterbukaan penuh atas data KIPI kontrak pasien atau rincian pendanaan tetap berlaku selama elemen identitas persoalan dihapuskan atau dianonimkan. Pelindungan unsur identitas inilah salah satunya pengecualian sah, sedangkan unsur sanksi dan data harus tetap terbuka sesuai Undang-Undang KIP, prinsip informal consent, akuntabilitas dan good governance. Di sini kata lengkap memiliki implikasi absolut, informasi kesehatan tidak boleh dipilah atau dipotong, melainkan harus disampaikan secara utuh dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, klaim pengecualian informasi KIPI dan kontrak pasien oleh Kemenkes tidak hanya keliru, tetapi secara hukum bertentangan langsung dengan norma tinggi dalam Undang-Undang Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang PDP dianggap telah dibacakan. Pasal 17 huruf H Undang-Undang KIP tahun 2008 juga dianggap dibacakan. Situasi ini dilengkapi dengan diperjelas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang PDP sebagai aturan posterior hukum yang lebih baru. Undang-Undang PDP memberikan definisi tegas bahwa data pribadi adalah informasi yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi seseorang seperti nama, ID lengkap, NIK, alamat, biometri atau catatan medis individual yang memuat unsur identitas. Konsekuensi hukum dengan ajas posterior, definisi data dan atau rahasia pribadi dalam Undang-Undang PDP melengkapi dan membatasi penafsiran pasal 17 huruf H Undang-Undang KIP agar tidak dapat digunakan secara semena-mena. Data KIPI yang diminta pemohon adalah data anonim, tidak memuat unsur identitas yang dapat menentukan kasus ke individu tertentu. Dengan demikian, data KIPI yang diminta tidak termasuk kategori data atau rahasia pribadi menurut Undang-Undang PDP sehingga tidak dapat dikecualikan atas dasar pasal 17 huruf H Undang-Undang KIP. Kesimpulan, prinsip res post mewajibkan Majelis Komisi Informasi menerapkan standar definisi terbaru Undang-Undang PDP untuk menilai setiap sengketa yang melibatkan data pribadi. Dengan standar ini, data KIPI yang anonim sah menjadi informasi publik terbuka. 5. Presiden Hukum dan Standar Internasional Universal Declaration of Ethics and Human Rights dan pasal 6 itu dianggap telah dibacakan. Kesimpulan dasar hukum, dengan mengacu pada ketentuan di atas, informasi kontrak pengadaan vaksin dan data KIPI wajib dibuka untuk publik. Dalih Kemenkes untuk merahasiakan informasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang KIP, Undang-Undang Kesehatan, Informal Consent, prinsip good governance, dan Universal Declaration on Ethics and Human Rights. 3. Mengapa Kemenkes tidak dapat dipercaya jika dibiarkan menyembunyikan data? Ini dianggap dibacakan. Contoh konkret dan nyata dari masalah di Kemenkes juga dianggap telah dibacakan. Konfirmasi ide atas kesalahan fatal, permintaan data mentah dan terbongkarnya penipuan ilmiah serta konfirmasi ide atas kesalahan fatal dianggap telah dibacakan. Perhatian internasional dianggap telah dibacakan. Mengapa kasus ini penting? Seluruhan kebijakan vaksinasi COVID-19 pada anak di Indonesia dibangun di atas makalah ilmiah, ide dan narasi yang terbukti menyesatkan yang hanya terungkap karena adanya akses publik terhadap data mentah dan keterlibatan peneliti independen. Tanpa audit publik, kebohongan ilmiah akan tetap dipakai sebagai dasar kebijakan Kemenkes dan masyarakat tidak akan pernah tahu fakta sebenarnya. Dianggap telah dibaca, pelajaran yang dapat diambil dianggap telah dibacakan. 2. Kematian anak pasca vaksinasi COVID-19 yang ditutup-tutupi dianggap telah dibacakan. Kami tidak membacakan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan poin di atas karena dianggap telah dibacakan. Dari kerahasiaan data medis, kontradiksi dan penyalahgunaan untuk bisnis dianggap juga telah dibacakan. 5. Fakta khusus kontrak vaksin COVID-19 bukti pelanggaran prinsip informal consent dan dalih kerahasiaan yang tidak sah.
Selain data kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, objek sengketa pentingnya adalah seluruh kontrak pengadaan vaksin COVID-19 dan vaksin polio NOPV 2 yang sampai hari ini masih disembunyikan oleh Kemenkes. Padahal Ted Halbert dan kawan telah membuktikan melalui riset mendalam bahwa naskah kontrak vaksin COVID-19 di berbagai negara pada dasarnya memiliki substansi yang sama karena berasal dari satu skema standar yang disodorkan oleh produsen. Selanjutnya, penjelasan terkait dengan hal di atas dianggap telah dibacakan. 2. Dalih kerahasiaan termohon tidak sah terkait perdata non publik, data pribadi, hubungan luar negeri, dan klausul kerahasiaan dalam kontrak dianggap telah dibacakan. Baik, langsung kepada poin 8, transformasi kesehatan dari hak konstitusional menjadi komoditas bisnis. Ini juga kami anggap telah dibacakan. 9. Petitum 1. Memerintahkan termohon untuk membuka seluruh informasi yang diminta. 2. Membatalkan kebijakan internal termohon yang menutup akses data yang seharusnya terbuka. 3. Menetapkan prinsip bahwa informasi kesehatan adalah informasi publik yang tidak dapat dikecualikan kecuali ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang. Kesimpulan termohon 3.2 dianggap dibacakan, yaitu terkait legal standing pemohon dan pokok sengketa permohonan informasi publik termohon. Terhadap permohonan pemohon dapat termohon sampaikan hal sebagai berikut juga dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum 4. Pertimbangan hukum 4.1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35A ayat 1 huruf A, dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang KIP junto pasal 5 huruf H dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik versi PPSIP. 4.2. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki PPSP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat memeriksa dan mengatas permohonan aku. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat dianggap telah dibacakan karena terkait dengan beberapa pasal yang ada di PPSP. Kewenangan relatif. Kewenangan relatif 4.2 pasal 27 pasal 6 itu dianggap telah dibacakan. Kemudian B. Kedudukan hukum legal standing pemohon dianggap telah dibacakan, yaitu pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP, pasal 1 angka 7 Perki PPSP, dan pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Perki PPSP, pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP, pasal 9 ayat 1 Perki PPSP dianggap telah dibacakan. Kedudukan hukum legal standing termohon dianggap telah dibacakan. Pokok permohonan juga kami anggap telah dibacakan. Pendapat majelis menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dalam sengketa akuo mengenai 1. Salinan semua kontrak dan dokumen-dokumen lain terkait pengadaan dan pengadaan antara pemerintah dan distributor pengantara jika kontrak tidak langsung dengan produsen semua vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia. 2. Salinan izin edar termasuk semua lampiran dan dokumen-dokumen terkait untuk semua vaksin tersebut. 3. Salinan semua kontrak dan dokumen-dokumen lain terkait pengadaan dan pendanaan antara pemerintah dan produsen atau distributor atau pengantara jika kontrak tidak langsung dengan produsen vaksin polio NOPV 2. 4. Salinan izin edar termasuk semua lampiran dan dokumen-dokumen terkait untuk vaksin tersebut.
Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh pemohon di dalam persidangan, alasan dan tujuan permohonan informasi dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan terkait informasi kesehatan, khususnya informed consent dengan tujuan terkait tindakan hukum dan administratif yang sedang berlangsung, yaitu uji material undang-undang kesehatan. Menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa aquo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.34 angka 1 dan 3 didalilkan termohon sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf B dan H Undang-Undang 14 2008 tentang KIP junto pasal 4 Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Menimbang bahwa permohonan dalam sengketa aquo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.34 angka 2 dan 4 didalilkan termohon merupakan informasi yang tidak dalam penguasaan termohon. Menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa aquo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.34 angka 1 dan 3 didalilkan termohon sebagai informasi yang dikecualikan dengan dasar pengecualian sebagaimana tertuang dalam salinan penetapan PPID Kemenkes nomor HK.02.A.V/3739/2024 tentang klasifikasi informasi publik yang dikecualikan. Kontrak pengadaan vaksin COVID-19 di Kemenkes tanggal 26 September 2024. Salinan penetapan PPID Kemenkes nomor HK.2.A.V/4485/2024 tentang klasifikasi informasi publik yang dikecualikan. Kontrak pengadaan vaksin COVID-19 di Kemenkes tanggal 26 November 2024 dan salinan penetapan PPID Kemenkes nomor HK.2.A.V/335/2025 tentang klasifikasi informasi publik yang dikecualikan. Kontrak pengadaan vaksin COVID-19 di Kemenkes tanggal 24 Februari 2025 dalam salinan lembar pengujian konsekuensi nomor KM.04.A.V/301/2025 berita acara uji konsekuensi informasi nomor KM.4.A.302/2025 menimbang bahwa oleh karena penolakan permohonan informasi aquo adalah alasan pengecualian, maka berdasarkan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang KIP junto pasal 3 PP 61 tahun 2010 junto pasal 8 ayat 4 huruf B, pasal 15, pasal 16, pasal 26 ayat 6 Perkislip, badan publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pasal-pasal dianggap dibacakan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas Majelis Komisioner dalam kesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aquo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aquo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa aquo. 4. Batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan batas waktu permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 Perki PPSI. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 angka 1 dan 3 merupakan informasi terbuka sepanjang tidak terdapat informasi yang dikecualikan, baik kerahasiaan negara, kerahasiaan bisnis, dan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KIP dan berada dalam penguasaan termohon. 6.3 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.32 angka 2 dan 4 merupakan informasi terbuka sepanjang tidak terdapat informasi yang dikecualikan, baik kerahasiaan negara, kerahasiaan bisnis, dan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KIP dan berada dalam penguasaan termohon. 6.4 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon
diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2 dan 6.3 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah Pankewitz dan membebankan biaya penyalinan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Komisioner oleh Rosmita Fitchi Pauline selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Samrudin Naja Ismail dan Arya Saniuda masing-masing sebagai anggota majelis pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rosmita Fitchi Pauline ditandatangani, anggota Majelis Samrudin Naja Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Saniuda ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Saya lanjut dengan putusan nomor 042. Putusan nomor 042/5 Romawi KIP strip PSI strip A strip A strip M strip A garing 2024 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 042/5 Romawi KIP strip PSI garing 2024 yang diajukan oleh nama Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia, alamat Jalan Haji Kamang nomor 16 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, dalam persidangan diwakili oleh Ted Hilbert selaku Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia berdasarkan akta notaris nomor 04 tertanggal 12 Februari 2024 dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU strip 0002558.AH.01.04 tahun 2024 tertanggal 13 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai termohon terhadap nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, alamat Jalan HR Rasuna Said, Blok 10 strip 5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan 12950. Dalam persidangan diwakili Indah Febrianti SHMH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa nomor HK.05.03-A-2991-2024 tertanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Kunta Wibawa Dasanugraha sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku atasan PPID yang selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat dari termohon, telah memeriksa surat-surat dari pemohon, telah mendengar keterangan ahli, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. Duduk perkara, pendahuluan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register sengketa nomor 042/5 Romawi KIP PSI 2024. A. Kronologi bahwa pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui email ke tanggal 7 Maret 2024 yang diterima pada tanggal yang sama ditujukan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Kemenkes RI. Adapun informasi yang dimohonkan yaitu 1. Seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi atau adverse events following immunization untuk semua vaksin. 2. Semua peraturan, keputusan, surat edaran, petunjuk kepada tenaga dan fasilitas kesehatan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan KIPI atau AEFI. Bahwa termohon menjawab permohonan informasi pemohon melalui surat nomor KM.5.A.V.A.1085/2024 pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi data KIPI belum dapat diproses dikarenakan detail informasi yang diminta tidak rinci dan belum jelas maksud serta tujuan dari permohonan informasi yang diajukan. Bahwa pemohon menyampaikan surat keberatan pada tanggal 20 Maret 2024 melalui surat dengan nomor yakin-2024-MAR-011 yang ditujukan kepada atasan PPID Kemenkes RI.
bahwa terhadap keberatan pemohon, termohon memberikan keberatan melalui surat nomor KM 05.01.A-2499/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang memberikan penjelasan terhadap informasi yang dimohonkan oleh pemohon, bahwa pemohon tidak puas atas tanggapan keberatan termohon, kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Mei 2024. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat, diterima dan terdaftar tanggal 20 Mei 2024 dan diregistrasi oleh Panitera Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 042-5-KIP-PSI-2024. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik, bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan terkait informasi kesehatan, khususnya informed consent, dengan tujuan khusus terkait tindakan hukum administratif yang sedang berlangsung, yaitu uji material Undang-Undang Kesehatan. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik AKO karena pemohon tidak puas terhadap tanggapan dari atasan PPID termohon atas keberatan. Petitum, pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka, 3. Menyatakan informasi bersifat terbuka untuk pemohon walaupun informasi dikecualikan, 4. Memerintahkan termohon memberikan informasi publik dan salinan dokumen kepada pemohon, 5. Melaksanakan amar putusan. Alat bukti dianggap dibacakan, surat-surat pemohon dianggap dibacakan. Keterangan termohon dianggap dibacakan, surat-surat pemohon dianggap dibacakan. Keterangan ahli, pemohon menghadirkan ahli Dr. Susilorini, MSI, MED, SPPA, tanggal 25 Februari 2025. Keterangannya dianggap dibacakan. Termohon menghadirkan ahli Dr. SPFM SPFKK Ade Firmansyah Sugiharto, KSM, Kedokteran Forensik dan Mediko Legal, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, yang telah didengar keahliannya pada tanggal 29 Februari 2025. Keterangan ahli dianggap dibacakan. Kesimpulan para pihak dianggap dibacakan. Kesimpulan pemohon dan termohon dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 4.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf A dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Undang-Undang KIP junto pasal 5 huruf A dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik pergi PPSIP. 4.2 menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 bagi PPSP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan AKO. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut, di atas majelis mempertimbangkan memberikan pendapat sebagai berikut: kewenangan Komisi Informasi Pusat 4.3 dan pasal-pasalnya dianggap telah dibacakan. 4.8 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 pergi PPSIP juga dianggap telah dibacakan. Kemudian 4.9 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 4.3 sampai paragraf 4.8 majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal dianggap telah dibacakan. 4.10 menimbang bahwa berdasarkan fakta permulaan dan fakta persidangan sebagai diuraikan pada paragraf 4.3 sampai paragraf 49 terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana
termasuk pasal paragraf 4.9 huruf A dianggap telah dibacakan. Kewenangan relatif 4.2 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP, pasal 6 ayat 1 Perki PPSIP dianggap telah dibacakan. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP, pasal 1 angka 7 Perki PPSP, pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Perki PPSP, dan pasal 5 Perki PPSP dianggap telah dibacakan. Kemudian 4.2 menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon menyatakan sebagai badan hukum berdasarkan akta notaris nomor 4 tertanggal 12 Februari 2024 dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU/0002558.AH.0104 tahun 2024 tertanggal 13 Februari pahit surat B/6 dan pahit surat B/7. 4.23 menimbang bahwa sebagaimana diatur pasal 44 ayat 4 dan pasal 9 ayat 1 dianggap telah dibacakan. Kemudian batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diuraikan dalam bagian kronologi paragraf 2.2 dan sampai dengan paragraf 2.6. Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dengan pasal 372 pasal 13 Perki PPSP dianggap telah dibacakan. Pokok permohonan menimbang bahwa dari fakta hukum baik dari pemohon jawaban termohon serta bukti surat, majelis menemukan fakta persidangan menjadi fakta hukum. Poin 1, 2 dianggap telah dibacakan. 4.34 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa APO sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara pemohon dan termohon mengenai informasi sebagaimana dimaksud paragraf 2.2, yaitu seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi KIP atau given following immunization AFI untuk semua vaksin. 2. Semua peraturan surat daerah petunjuk kepada tenaga dan fasilitas kesehatan serta dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan KIPI dan LP. F. Pendapat majelis menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dalam sengketa APO mengenai 1. Seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi KIP atau following immunization AFP untuk semua vaksin. 2. Semua peraturan keputusan surat edaran petunjuk kepada tenaga dan fasilitas kesehatan serta dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan KIPI dan LP. 4.36 menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon surat P/1 yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh pemohon di dalam persidangan, alasan dan tujuan permohonan informasi dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan terkait informasi kesehatan, khususnya informasi dengan tujuan khusus terkait tindakan hukum administratif yang sedang berlangsung adalah uji kematerial undang-undang kesehatan. 4.37 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa APO sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.34 angka 1 didalilkan termohon sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf B dan H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Contoh pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, namun berdasarkan fakta persidangan tidak terbantahkan bahwa termohon tidak dapat memberikan hasil pengujian konsekuensi di dalam persidangan terhadap permohonan dalam sengketa APO. 4.38 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa APO sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.34 angka 2 didalilkan termohon merupakan informasi terbuka yang telah diberikan kepada pemohon. 4.39 menimbang bahwa oleh karena penolakan permohonan informasi APO sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.37 ialah karena alasan pengecualian, maka berdasarkan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang KIP junto pasal 3 UPD 61 tahun 2010 junto pasal 8 ayat 4 huruf B, pasal 15, pasal 16 dan pasal 26 ayat 6 Perkislip Badan Publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaimana informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pasal 2 ayat 4, pasal 19 Undang-Undang KIP, pasal 3 PP 61 tahun 2010 ayat 1 ayat 2, pasal 8 ayat 4 huruf B Perkislip, pasal 15 Perkislip, pasal 16 Perkislip, ayat 2 ayat 3 dan 4, pasal 26 ayat 6 Perkislip dianggap telah dibacakan. 4.40 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti pada paragraf 4.37 serta ketentuan pada paragraf 4.38
4.39 Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengujian konsekuensi atas pengklasifikasi informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang pada sengketa APO untuk dipertimbangkan lebih dahulu. 4.41 menimbang bahwa ketentuan pada pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Perki PPSP telah dianggap dibacakan. 4.42 menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memeriksa informasi yang dimohon oleh pemohon pada paragraf 4.34 ayat 1 pada pemeriksaan tertutup dan pemeriksaan setempat serta pada sidang-sidang pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan ahli bagaimana diuraikan pada paragraf 2.7, paragraf 2.15, paragraf 2.16, paragraf 2.17 dan paragraf 2.18. Majelis Komisioner berpendapat bahwa terhadap permohonan informasi yang dimohon oleh pemohon pada paragraf 4.34 angka 1 yakni seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi atau event following immunization IP untuk semua vaksin dinyatakan relevan dan sepatutnya diterima sepanjang terdapat informasi yang dikecualikan baik rahasia pribadi, rahasia negara maupun rahasia pribadi sebagaimana diatur pasal 17 Undang-Undang KIP maka dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Namun lebih daripada itu, informasi dalam bentuk data agregat atau rekapitulasi per vaksin terkait data kejadian ikutan pasca imunisasi IP atau adverse event following immunization KFV tanpa kerahasiaan bisnis, kerahasiaan negara dan kerahasiaan pribadi merupakan informasi publik yang wajib berkala sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang KIP. Diungkap pasal 14 dan pasal 15 Perki slip sehingga masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kerahasiaan negara, kerahasiaan bisnis dan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KIP dan berada dalam penguasaan termohon. 4.43 menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memeriksa informasi dimohon oleh pemohon pada paragraf 4.34 angka 2 pada sidang-sidang pemeriksaan sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.7 dan sebagian paragraf 2.11. Pemohon bahwa telah menerima dokumen permohonan informasi dalam sengketa APO dari termohon. Majelis Komisioner berpendapat bahwa terhadap permohonan informasi yang dimohon oleh pemohon pada paragraf 4.34 angka 2 semua peraturan, keputusan, surat edaran, petunjuk kepada tenaga dan fasilitas kesehatan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan KIPI, IV merupakan informasi terbuka yang berada di bawah wewenang termohon. Telah diberikan kepada pemohon berdasarkan pasal 9, pasal 11 huruf B dan C Undang-Undang KIP junto pasal 14 ayat 2 huruf F dan pasal 21 ayat 1 huruf B Perki slip yang pada pokoknya merupakan informasi yang tentang peraturan, keputusan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik. 4.4 menimbang sebagaimana diatur pasal 22 ayat 7 pasal ayat 7 huruf E Undang-Undang KIP pasal 50 ayat 2 dan 3 Perki slip ayat 2 dan 3 dianggap telah dibacakan. 4.45 menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa mekanisme pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 4.43 wajib dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan. 4.46 menimbang bahwa Undang-Undang KIP juga mengatur mengenai kewajiban pengguna informasi yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 51 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur penggunaan informasi publik wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan pidana bagi yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan pasal 5 Undang-Undang KIP dan pasal 51 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. Kesimpulan berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan APO. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa APO. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa APO. 4. Batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan batas waktu permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 Perki PPSIP. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 angka 1 merupakan informasi terbuka sepanjang tidak terdapat informasi yang dikecualikan baik kerahasiaan negara, kerahasiaan bisnis dan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KIP dan berada dalam penguasaan termohon dalam bentuk data agregat atau rekapitulasi per vaksin dan per provinsi.
6.3 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 angka 2 merupakan informasi terbuka dan telah diberikan kepada pemohon. 6.4 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh termohon. Saya ulang. Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 6.2 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah van Gewitz dan membebankan biaya penyalinan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner oleh Rospita W.C. Pauline selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Samratu Naja Ismail dan Arya Sandiuda selaku Anggota Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 28 Juli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita W.C. Pauline ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandiuda ditandatangani, anggota Majelis Samratu Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Baik, demikian para pihak, putusan sudah dibacakan berdasarkan pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan jika para pihak tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi, yaitu melalui banding ke pengadilan, ya, dalam hal ini petun. Apabila dalam jangka 14 hari kerja setelah diterimanya putusan, ya, bukan sejak hari ini, sejak diterimanya putusan berdasarkan surat tanda terima, para pihak tidak melakukan banding, maka putusan dari Komisi Informasi menjadi inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Ya, untuk yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, pihak pemohon dapat mengajukan eksekusi putusan ke pengadilan. Demikian ya. Untuk pemohon ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Terima kasih. Halo, terima kasih majelis. Hanya ada satu pertanyaan. Saya merasa ada beberapa hal yang kurang jelas dalam putusan, misalnya apa yang merupakan rahasia negara, apa yang merupakan rahasia bisnis. Apakah ada cara baik bagi pemohon dan termohon untuk meminta penjelasan lebih lanjut atau konsultasi sama Komisi Informasi? Contoh, jika pemohon dan termohon memutuskan untuk duduk bersama, cari misalnya cara kolaboratif untuk melaksanakan putusan, tapi dua pihak bingung apa itu rahasia bisnis, apa itu rahasia negara. Apakah ada cara untuk melibatkan Komisi Informasi lebih lanjut untuk membantu menjelaskan hal seperti ini? Ya, saya rasa pemohon dan kita semua sudah paham lah informasi yang atau dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon seperti apa. Yang masuk kategori rahasia pribadi ya apabila di situ ada nama, ya, nama pasien dan sebagainya, ya, mungkin domisilinya. Di luar itu ya harus dibuka. Ya, sejauh ini kami sudah menyampaikan kepada pihak termohon dalam hal Kemenkes apa saja yang harus menjadi informasi terbuka. Kemudian kalau ada rahasia bisnis, yaitu karena tadi ada diminta terkait dokumen pengadaan. Di dokumen pengadaan itu mungkin ada identitas pribadi dari pihak pihak ketiganya, kemudian mungkin ada data-data di situ yang masuk dalam kategori nanti untuk menghindari persaingan bisnis, itu saja yang ditutup. Di luar itu yang terbuka, gitu. Ya, nanti silakan kalau untuk melakukan pertemuan lagi karena memang setelah putusan ini sudah selesai,
ya, bukan menjadi kewenangan kami. Tetapi silahkan kalau dari pemohon kemudian nanti masih tidak puas terhadap apa yang disampaikan oleh termohon, ya, maka upaya hukumnya berarti melalui petun, ya, itu tidak sesuai gitu. Ya, kemudian kalau kerahasiaan negara, ya kita sama-sama tahu lah yang menyangkut rahasia negara. Tapi sejauh ini kan kalau yang diminta dokumen pengadaan, misalnya Komisi Informasi saja melalui Perki sudah mengatakan itu terbuka ya terbuka keseluruhan dengan menutup identitas yang dikecualikan saja. Artinya kenapa kami kemudian dalam putusan mengatakan terbuka sebagian, karena pasti ada yang dikecualikan, tapi porsinya kecil, ya, maka dia terbuka sebagian gitu, ya. Jadi silakan nanti dikomunikasikan saja dengan termohon, kalau nggak puas dilakukan banding gitu, ya. Terima kasih. Termohon ada yang ingin disampaikan, silakan. Mungkin saya mulai dari BPOM dulu. Cukup? Dari Kemenkes? Cukup ya? Baik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi sengketa 033-3 Romawi KIP-PSI 2024 dan 044-6 Romawi KIP-PSI 2024 antara pemohon Yayasan Hak Konstitusional Indonesia terhadap termohon Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI serta register 041-5 Romawi KIP-PSI 2024 dan 042-5 Romawi KIP-PSI 2024 antara Yayasan Hak Konstitusional Indonesia terhadap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari ini Rabu 30 Juli 2025 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Jadi silakan kalau kita tadi berdiri.